Indonesia tanah air, tanah berbayar. Di sana aku berdiri, jadi batu Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Silakan aku hidup negeriku, bangsa dan persatuan. Satukan jiwa dan pembangunan untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepadanya adalah kita merayakan puncak tema ini dengan tema Bhinneka Tunggal Ika adalah supaya kita semuanya bersatu, kita semuanya tidak ada perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika memupuk rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua dalam suasana gembira. Wonderful Indonesia. Sekali lagi, semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke negara yang sekarang sedang dilanda Tasikmalaya. Masya Allah bisa berkenan hadir ya langsung dari Minang. Tangan tamu undangan di sini dari Ikatan Keluarga Minangkabau. Tasikmalaya. Jika ada para tamu undangan, ini persembahan dari ada juga mie Aceh, Bu. Mie Aceh. Ibu Haja Ipa Syarifah sebagai komisaris Yayasan Al-Istiqomah sedunia. Yang lebih komplit lagi itu ada di area stand. Ini khusus untuk para tamu yang terhormat. Juga Sebelah sini Pak, ulat sagu. Masih hidup Pak? Berapa makanan apa saja yang disajikan? ini beberapa sudah ada namanya ya. Berulat. Mangga bunda-bunda, disilakan. Ada baca lokasi makanan yang disajikan untuk menyajikan kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat berharga untuk anak-anak kita dan menjadikan wasilah untuk negara kita, wabil khusus untuk anak-anak di SD Istiqomah Haja Aminah di Bungusari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ada acara lagi, satu lagi Bu, saya tidak bisa sampai tamat, mohon maaf. Nanti saya buka ini acara dengan belum dibuka ini? Iya, diresmikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan secara langsung. Ya, saya akan meresmikan kegiatan Open House Wonderland Indonesia. Abdi teh power kasorot apa dia sekali. Artinya mundur Bapak. Power Pak. Sedikit mundur sedikit. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Open House Wonderland Indonesia SDIT Istiqomah Haja Aminah dibuka secara resmi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Mendukung ini teh. Iya. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka belajar. Merdeka belajar. Kurikulum. Baik. Terima kasih. Anak-anaknya jadi belajar menghargai budaya diri sendiri. Dan anak-anak juga semangat. Ini mungkin ibu bapaknya juga susah payah mendandani anaknya ya.
Tapi sok jumahan di dia Bu, pamit karasan jumahan, habis sok jumahan di dia, alhamdulillah. Terus tebirek deui Bu. Soalnya simpulin kantor jantan camat Timur Sari. Sate acan Pak Sodik, sate acan Pak Ahmad, Abdillah gitu. Nah, simpulin gue kan ngatur nuhun apresiasi yang sangat tinggi terhadap kegiatan ini. Jadi anak-anak Pak pengawas wilayah barat, Bapak Pak Tatang wilayah barat yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SDIT Istiqomah Hajah Aminah beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Komite, yang saya hormati Ibu Guru, alhamdulillah sadayana hadir. Al Ustadz Nur Sofyan yang luar biasa. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Ini dijalankan, memang kita selalu melaksanakan kegiatan rapat kerja akan melangkah seperti apa proses pembelajaran ke depan. Nah, dari raker itulah kita membuat sebuah tema tahunan yang merujuk kepada tema-tema dari novel pelajaran Pancasila. Alhamdulillah tahun sekarang semester 1 kita dengan kebinekaan. Dari kebinekaan itu kita ramu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menjurus pemahaman mengenai keberagaman suku-suku yang berada di Indonesia. Alhamdulillah sebelumnya kita juga sudah melaksanakan kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mereka membuat produk presentasi tentang budaya. Nah, hari ini puncaknya itu kita adakan seperti pesta karya gitu. Namun pada dasarnya adalah bukan hanya sekedar pesta karya, tapi menunjukkan secara kontekstual tentang pemahaman budaya-budaya yang ada di Indonesia, sehingga anak-anak bisa memahami secara real. Contoh yang tadi ditampilkan oleh anak-anak lah, bagaimana mereka memahami tentang budaya Bugis. Mereka menari tentang budaya Bugis. Lalu mereka tahu apa itu budaya Bugis dengan tarian-tarian yang ciri khasnya. Dia real melihat yang sesungguhnya. Sunda sama juga, Batak, Papua dan sebagainya. Anak-anak menampilkan secara kontekstual, ya, sehingga secara tidak disadari ini juga bagian dari sebuah proses pembelajaran, ya, yang mudah-mudahan dengan sistem proses pembelajaran yang sekarang dilakukan dengan adanya wadah kurikulum merdeka ini, yang sekarang saya merasakan manfaatnya yang begitu besar dengan mengeksplor kemampuan secara mandiri tentang dirinya. Anak bisa tampil secara confident, terus bisa terlihat potensi masing-masing dari anak didik yang ada di sini, yang akhirnya itu bisa nanti ke depan itu bisa mengarahkan sesuai dengan kemampuan dan potensi bakat minat dari anak tersebut. Kebetulan tadi mungkin ada berapa instansi yang hadir ke acara tersebut, Pak? Ya, alhamdulillah sebenarnya kita mengundang dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah bisa hadir tadi Pak Kadis, subhanallah, Kang Jalal, terima kasih, dan juga pengawas pembina kami Pak Haji Tatang juga, alhamdulillah dia dari pagi sudah bisa hadir di sini, memberikan apresiasi yang bukan main besarnya, dan tentunya kami juga sangat bangga dengan kehadiran beliau-beliau itu. Dan saya juga mengundang dari kecamatan, kelurahan, dari puskesmas yang kami punya ikatan emosional, karena kami dari kelas 5 itu sedang melaksanakan kegiatan PPL kelas 6 itu. Kelas 6 sedang melaksanakan kegiatan PPL dan arahnya adalah ke kecamatan, kelurahan, dan puskesmas. Alhamdulillah bersama dengan pengadilan agama tahun kemarin itu. Nah, itu juga bagian dari proses untuk pengembangan diri anak-anak selama 12 hari. Alhamdulillah sebagiannya sudah hari, tokoh masyarakat sekitar juga, dan masyarakat pendidikan juga kita undang. Alhamdulillah sebagian yang hadir, sebagian lagi diwakilkan. Nah, ini juga apresiasi yang bukan main dari ikatan komunitas
Minang yang ada di Kota Tasikmalaya yang ternyata begitu respon, kemudian bisa menghadiri ke kami dengan acara online ini ya. Dan subhanallah, saya juga menginginkan seperti itu. Bahkan kedepannya setiap wilayah-wilayah yang punya komunitas di sini itu bisa hadir semuanya berkumpul di kami untuk menyampaikan secara kontekstual, sesungguhnya nyata gitu tentang budaya-budaya yang ada di mereka gitu. Nah, kita kan hanya mengambil dari sumber-sumber, contoh dari internet dan sebagainya. Kalau ternyata ada dari ikatan-ikatan suku-suku di wilayah Indonesia yang bisa hadir yang ada di Kota Tasikmalaya, itu akan lebih keren ya. Tapi ini diperwakilkan kebahagiaan ini dengan hadirnya IKM, yaitu Ikatan Komunitas Minang yang ada di Kota Tasikmalaya. Terima kasih sekali lagi IKM ya sudah bisa hadir mendukung dan apresiasi kegiatan kami. Harapan saya dengan sekolah kami ini tentunya hampir sama dengan sekolah-sekolah lain, yaitu tujuannya bagaimana bisa mencetak generasi-generasi kita, generasi yang hebat, generasi yang kuat, dan tentunya Indonesia kita ini besar, Indonesia kita luas, harus dilanjutkan oleh generasi-generasi yang hebat. Dan tujuan kami yang utama itu sesuai dengan visi misi kami, yaitu kita mencetak generasi-generasi yang berakhlak karimah, berwawasan global, berkemampuan di teknologi. Nah, kita mencetak seperti itu. Makanya di fasilitas yang ada di kami juga, alhamdulillah kita sudah punya lab komputer, ya laboratorium komputer, dan insya Allah tahun sekarang juga sudah akan ada launching laboratorium bahasa yang biasa ada di SMK, tingkat LSLA, kita di SD ada. Ya kenapa tidak anak-anak SD punya kemampuan dengan tingkatan-tingkatan keilmuan seperti anak-anak SLTA. Siswa yang ada di kami, karena kita dibatasi, cuman ada 274 karena kita hanya 2 novel per kelasnya, kita dibatasi. Dan siswa yang di kami itu sebanyak 274 siswa, dan memang di kami dibatasi, tiap PPDB itu hanya dibatasi 2 novel saja. Dan responnya bukan main, bahkan baru PPDB selesai kita tutup, sudah ada yang mencatat untuk tahun besok untuk bisa masuk ke sini. Lalu anaknya sudah masuk ke PAUD atau TK kelas B, seharusnya kan udah masuk, tapi dia biar karena anaknya ingin di sini, akhirnya dia masuk ke sekolah non formal yaitu tahfidz Quran, supaya nanti ketemu kemudian di tahun yang akan datang sudah bisa masuk ke sini. Itu sampai sejauh itu yang alhamdulillah, berarti izin Allah karena semangat juang dari asatidz dan asatidzah, dukungan dari orang tua yang bukan main, mendukung dengan program-program yang dilaksanakan oleh sekolah seperti hari ini, ini juga bisa sukses karena dukungan orang tua dan instansi terkait untuk terus merespon agar ini lebih maju dan fasilitasi berbagai macam sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing instansi. Insya Allah mudah-mudahan dengan amanah yang bukan main besar ini kami bisa membawa anak-anak didik kami ini menuju sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrial Koto, Ketua Ikatan Keluarga Minang Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini saya berada di SD Roma dalam rangka menghadiri undangan untuk literasi kegiatan yang sedang diselenggarakan. Khususnya saya Ketua Ikatan Keluarga Minang mengapresiasi bahwa ada kegiatan yang juga ikut mengibarkan atau meliterasikan kepada masyarakat, kepada anak sekolah bahwa ada kebudayaan Minang, etnis Minang. Kami lihat di sini ada makanannya, kemudian saya ada cicipi makanannya itu khas. Kemudian ada rendang, ada keripik, kemudian ada pakaian adat. Insya Allah acara ini berkah. Saya lihat acara ini cukup baik untuk supaya anak bangsa mengenal seluruh etnis yang ada di Indonesia. Terima kasih. Kegiatan pesta karya penguatan profil Pancasila yang bertema Bhinneka Tunggal Ika untuk yang ditampilkan di SD ITA Istiqomah ini merupakan suatu program yang sudah direncanakan sebelumnya pada tahun ajaran baru. Jadi kita itu disusun program, saya dilibatkan selaku kepala bina dalam penyusunan program akademik SDN
ESD 1 Al Istiqomah Haji Aminah. Salah satu program unggulannya ya ini bahwa karakteristik kurikulum Merdeka itu diantaranya penguatan profil pelajar Pancasila yang diaksi nyatakan sekarang ini dalam pesta hasil karya siswa-siswi SDN SD 1 Al Istiqomah Haji Aminah. Saya merasa bangga dan mengapresiasi terhadap kinerja para stakeholder di SD Istiqomah ini yang mampu berkolaborasi antara sekolah, yayasan, dan orang tua siswa. Juga masyarakat yang saling bahu-membahu bisa terselenggaranya kegiatan pesta karya profil pelajar Pancasila ini yang bertema Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dilaksanakan secara meriah, Pak. Secara meriah, kemudian terlihat merasa terhibur semua, baik itu orang tua dan saya pun selaku pengawas binanya. Alhamdulillah kegiatan ini sangat meriah dan kegiatan ini bukti bahwa anak-anak kita bukan lagi sekarang memamerkan budaya-budaya luar, tapi alhamdulillah di SD ini bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain untuk memberikan edukasi kepada sekolah lain bahwa sekolah Islam Al Istiqomah Al Haji Aminah merupakan SD yang terpadu dalam rangka meningkatkan salah satunya itu kebinekaan, keragaman budaya ditampilkan pada saat ini. Inilah bukti bahwa anak-anak harus cinta budaya lokal, harus cinta budaya Indonesia asli. Untuk itu saya berharap kegiatan ini akan lebih bermanfaat dan lebih maju dari tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.